Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Haji Sunarto, SEMSI, selaku pengajar mata kuliah Ekonomi Manajerial. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Kurniawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai ekonomi manajerial. Menurut saya, ekonomi manajerial merupakan wawasan yang menunjukkan adanya teori ekonomi dan analisis pengambil keputusan untuk menganalisis apakah bisnis dapat mencapai tujuan secara efisien. Ruang lingkup ekonomi manajerial, dari situ terdapat teori ekonomi yang menjadi salah satu dasar dalam mengambil keputusan di dalam ekonomi manajerial. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua area utama, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro berkaitan erat dengan perilaku ekonomi seperti sistem perdagangan, sumber daya, dan perilaku individu. Sedangkan ekonomi makro lebih berkaitan dengan investasi, pendapatan, agregat, output, dan lapangan kerja. Teknik pengambilan keputusan. Dalam ekonomi manajerial diperlukan teknik pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan pada ketersediaan sumber daya seperti material, money, metode. Ilmu ekonomi dan krisis ekonomi perlu dikombinasikan dalam pengambilan keputusan agar mencapai hasil yang optimal. Ilmu keputusan, ekonometrika, dan ilmu penunjang seperti matematika dan statistika dapat digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan agar bisnis dapat mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan optimal. Ilmu administrasi bisnis. Ilmu administrasi bisnis merupakan salah satu ilmu penting yang dapat menunjang pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan material, serta akuntansi. Dalam fungsi dan tujuan ekonomi material sendiri, yaitu yang pertama mengelola keuangan. Ekonomi manajerial dapat berfungsi untuk mengelola keuangan agar perusahaan mendapat profit yang maksimal dengan menganalisis bagian yang menunjang profit dan sebaliknya. Hal ini bertujuan agar perusahaan terhindar dari kebangkrutan. Yang kedua yaitu alat evaluasi. Wawasan ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang lama sebelum membuat kebijakan yang baru. Hal ini juga bermanfaat saat terjadi pergantian manajer. Manajer yang baru dapat menganalisis kebijakan lama yang sudah berjalan sehingga dapat melakukan peningkatan atau perbaikan. Yang ketiga, membantu menyelesaikan masalah. Fungsi lain dari ilmu pengambilan keputusan ekonomi ini yaitu membantu manajer dalam menyelesaikan masalah, kondisi ekonomi dan pasar yang senantiasa berubah. Menuntut manajer melakukan penyesuaian kebijakan agar perusahaan tetap berkembang dan mendapat keuntungan. Yang selanjutnya, menganalisis lingkungan industri. Ilmu ini juga dapat berfungsi sebagai analisis lingkungan industri, lingkungan perusahaan, dan kondisi ekonomi. Analisis kondisi ini perlu dilakukan untuk memantau kondisi supplier, konsumen, dan keberadaan pesaing. Hasil analisis selanjutnya dapat digunakan untuk menunjang keputusan yang diambil guna meningkatkan proses perusahaan. Yang terakhir adalah mendapat keuntungan. Tujuan utama menerapkan ekonomi manajerial adalah mendapat keuntungan bagi perusahaan. Dari sekian banyak rangkuman yang saya jelaskan tadi, bisa disimpulkan bahwa ekonomi manajerial merupakan wawasan gabungan antara teori ekonomi dan mengambil keputusan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan. Fungsinya antara lain sebagai alat analisis dan pengambilan keputusan yang tepat bagi kemajuan perusahaan. Dalam dunia bisnis, sistem ini sangat penting untuk mengembangkan usaha secara menyeluruh. Selain itu, Anda juga harus mengelola pembukuan usaha yang baik untuk membuat rencana bisnis lebih matang berdasarkan laporan keuangan. Jika Anda kesulitan dengan pembukuan manual dan konvensional, Anda bisa menggunakan software akuntansi untuk efisien pembukaan usaha Anda. Sekian penjelasan rangkuman dari saya terkait ekonomi manajerial.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.